Hai, saya Foni, penulis buku pedoman lengkap profesional SDM Indonesia dan buku pedoman lengkap soft skill, kunci sukses dalam karir, bisnis, dan kehidupan pribadi. Kali ini saya akan membahas tentang siklus hidup organisasi. Sama seperti manusia, organisasi juga melewati siklus yang dapat diprediksi, yaitu mulai dari fase permulaan, fase pertumbuhan, fase kemapanan, dan pada akhirnya fase penurunan. Setiap fase memberikan dampak dan tantangan tersendiri bagi organisasi, yang jika tidak dikelola dengan benar, dapat mengancam kelangsungan organisasi dalam jangka panjang. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, fase permulaan. Berdirinya organisasi menjadi penanda fase ini. Kondisi keuangan dan sumber daya lainnya masih sangat terbatas. Struktur organisasi masih berukuran kecil, sederhana, dan berhierarki datar. Peran dan fungsi personel belum terdefinisi dengan jelas, sehingga masih sering terjadi saling rangkap tanggung jawab. Pengarahan masih langsung diberikan oleh pendiri dengan peraturan dan prosedur yang minimal. Sasaran organisasi pada fase ini adalah untuk bertahan dan berkembang. Tantangannya adalah organisasi harus dapat berkembang secepat-cepatnya untuk segera masuk ke fase berikutnya, yaitu fase pertumbuhan. Karena jika tidak, organisasi dapat mengalami kematian dini. Oleh karena itu, pendiri dan seluruh personel harus menunjukkan komitmen dan etos kerja yang sangat tinggi untuk memastikan organisasi dapat menghasilkan secepat-cepatnya dan sebesar-besarnya. Yang kedua adalah fase pertumbuhan. Peningkatan permintaan produk dan jasa secara signifikan menjadi penanda fase ini. Dampaknya adalah organisasi mulai dapat berinvestasi pada fasilitas, pemasaran, dan sumber daya manusia, sehingga terjadi peningkatan signifikan pada jumlah karyawan, fasilitas, dan peralatan yang mendorong organisasi untuk mulai membuat peraturan dan prosedur. Sasaran organisasi pada fase ini adalah berekspansi untuk meraih pangsa pasar sebesar-besarnya dan meningkatkan keuntungan. Tantangannya adalah organisasi harus berhati-hati dalam melakukan investasi, memilih dengan cermat apa yang dilakukan dan yang tidak dilakukan untuk menghindari ukuran organisasi yang terlalu besar serta biaya dan beban utang yang terlalu tinggi. Yang ketiga adalah fase kemapanan. Struktur organisasi yang telah berukuran besar bahkan mencapai ukurannya yang maksimal menjadi penanda fase ini. Organisasi juga telah memiliki budaya kerja yang stabil serta pembakuan perencanaan, peraturan, dan prosedur. Kondisi keuangan mencatat pendapatan yang maksimum, namun tingkat keuntungan mulai menurun karena adanya biaya dan beban utang yang terlalu tinggi. Tantangan terbesar organisasi pada fase ini adalah organisasi menjadi birokratis, tidak fleksibel, dan kurang adaptif terhadap perubahan lingkungan usaha. Padahal perubahan merupakan suatu keniscayaan, sehingga jika kondisi ini dibiarkan, maka organisasi akan masuk ke fase berikutnya, yaitu fase penurunan. Biaya yang membengkak dan mulai terjadi penutupan di sebagian fasilitas menjadi penanda fase penurunan. Hubungan antar departemen yang diwarnai oleh ketidakpedulian dan mementingkan departemennya masing-masing mengakibatkan koordinasi menjadi buruk dan hanya dilakukan secara formal melalui surat menyurat atau komunikasi antar pimpinan yang tidak memahami kondisi lapangan. Tantangan terbesar organisasi pada fase ini adalah organisasi telah kehilangan kemampuannya untuk melakukan perubahan dan inovasi. Akibatnya organisasi mati. Jika setiap organisasi akan melewati siklus ini, lalu bagaimana dengan organisasi yang mampu bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun? Kuncinya adalah mengulang kembali siklus dari awal untuk terus melakukan peremajaan. Caranya adalah dengan melakukan pembaruan diri sendiri melalui pembaruan visi, misi, nilai-nilai, budaya, strategi, dan pembaruan produk dan jasa, serta merancang organisasi yang mampu memberikan dampak pada perilaku karyawan untuk berkomitmen dan beretos kerja tinggi, serta mampu berkolaborasi lintas departemen, unit, dan fungsi.
Demikianlah pembahasan mengenai siklus hidup organisasi. Pastikan organisasi Anda terus melakukan peremajaan untuk mempertahankan kelangsungannya dalam jangka panjang. Selengkapnya dapat Anda baca dalam buku Pedoman Lengkap Profesional SDM Indonesia yang dapat Anda peroleh di PPM Bookstore. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.